Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas pembahasan mubtada dan khobar secara definisi maupun secara pembagian, maka kita akan beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan amil atau kalimat yang memerintah mubtada dan khobar dan menyalin hukum mubtada dan khobar di dalam babul awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khobari. Adapun ini adalah beberapa amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Wahia salah satu asya'ah, dan adapun amil yang masuk pada mubtada dan khobar itu ada 3 hal. Yang pertama adalah lafadz kana wa akhwatuha dan kalimat yang sejenis dengan lafadz kana. Wa inna wa akhwatuha dan lafadz inna dan kalimat yang sejenis dengan lafadz inna. Wa dhanantu wa akhwatuha dan lafadz dhanantu dan kalimat yang sejenis dengan lafadz dhanantu. Kita bahas yang pertama, yaitu lafadz kana dan akhwatnya. Fa amma kana wa akhwatuha, maka adapun lafadz kana dan sejenis dengannya, fa innaha tarfa'ul isma, maka sesungguhnya lafadz kana wa akhwatuha itu merofakkan isim dan menasabkan khobar wa tansibul khobar. Wahia kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa ma infaka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama, yaitu lafadz kana, amsa sampai lafadz madama, wa ma tasarrafa minha, begitupun kalimat yang tertasrif dari lafadz kana dan seterusnya. Jadi di dalam bab ini musannif akan menjelaskan beberapa amil yang masuk pada mubtada dan khobar dan menyalin hukum mubtada dan khobar. Dan itu ada 3. Yang pertama adalah lafadz kana dan akhwatnya, dan ini dinamakan amil nawasih sugro, menyalin ketentuan mubtada dan khobar tidak secara keseluruhan. Kemudian lafadz inna dan kalimat yang sejenis dengannya sama, ini pun termasuk dalam kategori amil nawasikh sughra, menyalin ketentuan mubtada dan khobar tidak secara menyeluruh. Begitupun lafadz dhanantu wa akhwatuha. Begitupun adapun lafadz dhanantu itu menyalin ketentuan mubtada dan khobar secara menyeluruh, maka disebut amil nawasih kubra. Nah, lafadz kana dan akhwatnya itu merofakkan isim yang awalnya mubtada, kemudian menasabkan khobar yang awalnya khobar mubtada. Nanti kita beri contoh. Nah, amil yang menyalin ketentuan mubtada dan khobar yang merofakkan isim dan yang menasabkan khobar adalah lafadz kana dan seterusnya, dan kalimat yang tertasrif. Kana yakunu kaunan wa makanan fahuwa kainun wa dzaka makunun kun la takun makanun makanun mikanun. Begitupun amsa yumsi imsaan wa mumsan fahuwa mumsin wa dzaka mumsan amsi la tumsi mumsan mumsan. Asbaha adha asbaha yusbihu isbahan wa musbahan fahuwa musbihun wa dzaka musbahun asbih la tusbih musbahun musbahun. Baik tasrif secara istilahi ataupun tasrif secara lugawi sama, itu beramal seperti halnya fi'il madi. Karena dari contoh lafadz kana sampai lafadz madama itu semuanya contoh fi'il madi nakis disebutnya. Jadi bukan hanya sekedar fi'il madi, berlaku fi'il mudhari, masdar, isim fa'il dan seterusnya. Begitupun tasrif lugawinya, baik mufrad, tasniyah ataupun jamak.
Kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Beramal sama seperti halnya lafaz kana. Contoh kana yakunu kun. Kana fil madi, yakunu fil mudhari, kun fil amr. Asbaha yusbihu asbih. Asbaha fil madi, yusbihu fil mudhari, asbih fil amr. Contoh kana zaidun qaiman. Nah, lafaz zaidun qaiman itu adalah contoh mubtada dan khobar yang disalin ketentuannya oleh lafaz kana. Karena asalnya lafaz zaidun qaiman itu sebelum ada lafaz kana adalah zaidun qaimun. Zaidun jadi mubtada, qaimun jadi khobar. Setelah ada lafaz kana, maka lafaz zaidun masih dibaca lafaz zaidun, masih tetap dibaca rofa, cuman bukan menjadi mubtada akan tetapi menjadi isim dari lafaz kana. Lafaz qaimun awalnya dibaca qaimun menjadi lafaz qaiman. Statusnya tetap menjadi khobar akan tetapi bukan menjadi khobar mubtada melainkan jadi khobar lafaz kana. Begitupun lafaz laisa amrun syakhisun. Lafaz amrun syakhisun sebelum kemasukan lafaz laisa dibacanya amrun syakhisun. Amrun mubtada, syakhisun khobar. Setelah ada lafaz laisa maka disalin ketentuannya. Lafaz amrun tetap masih dibaca rofa akan tetapi bukan menjadi mubtada melainkan jadi isim lafaz laisa. Lafaz syakhisun yang awalnya dibaca syakhisun menjadi lafaz syakhisun. Kemudian yang awalnya menjadi khobar mubtada kemudian disalin menjadi khobarnya lafaz laisa. Wa ma asbah dzalika, dan contoh-contoh yang menyerupai contoh dua itu. Tinggal buat contoh sendiri. Ya. Dari lafaz amsa, asbaha, adha, dan seterusnya. Sama ketentuannya. Intinya merofakkan isim yang awalnya mubtada menasabkan khabar yang awalnya khabar mubtada. Rofaknya itu baik oleh dhammah ataupun alif ataupun wawu. Begitupun nasab. Nasabnya baik oleh fathah, alif, kasroh ataupun iya. Nah, nanti insyaallah kita akan bahas amil nawasih sugro yang kedua yaitu lafaz inna. Wa ma inna wa akhwatuha wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.